Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, kita berjumpa kembali dalam kajian kita. Sedikit barangkali ini ada tematik ya, terutama mengenai tentang yang berkaitan kepada sholat berjamaah. Gitu. Nah di sini ada pertanyaan, bagaimana tentang hukum ya, menyentuh atau menempel ketika kita sholat berjamaah, kaki ya, dan juga bahu kita. Gitu. Lagi kita sholat jamaah nih, lagi sholat jamaah gitu. Apakah nanti menempelkan ya tumit dan bahu kita ini hukumnya sunnah apa wajib? Gitu. Nanti kita akan kupas. Nah, jadi ada potongan hadis, wala tadaru furujatin lisyaitani. Jadi janganlah kalian tinggalkan celah-celah atau kelonggaran antara dua benda itu, untuk nanti syaitan itu bisa masuk di sela-sela rongga itu gitu. Nah nanti apakah itu hukumnya wajib untuk kita merapetin sampai kita tempelin ya, jemari kaki kita dengan jemari kaki kiri kanan kita ketika berjamaah, atau memang sunnah gitu. Nah, di sini memang yang kedua ada dalam kitab Faidul Qadir. Jadi di sini fayusannu in imamul musallin ba'dhum li ba'din. Disunahkan in imam itu dempetin ya musallin ya, orang-orang yang sholat, ba'dhum li ba'din, sebagian mereka kepada sebagian. Memang disunahkan ditempel itu jemari kaki yang sholat dengan jemari kaki yang kiri kanan, itu disunahkan. Laisa bainahum furjatun wala khilaf. Tidak ada di antara mereka itu orang yang sholat itu ada furjah, ada kelonggaran. Jangan ada kelonggaran Pak, tuang jajan. Jangan ada kelonggaran, juga wala khilaf, jangan ada celah. Jadi rapat tuh. Jadi bahu kita sama samping kiri kita itu lurus, nggak ada yang maju, nggak ada yang mundur. Ini juga sama, lurus juga bahu kita antara ini samping kita yang kanan gitu. Jadi itu nanti kanahum bunyanum marsus, seakan-akan nanti seperti bangunan yang kokoh gitu. Jadi lurus kelihatannya, sunnah gitu. Bahkan di sini ada di dalam sebuah kitab ya, Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, juz 27 halaman 35 sampai 36. Jadi taswiyatus shaffi sholatul jamaati. Jadi menyamaratakan shaf pada sholat jamaah. Dhahabal jumhur ila annahu yustahabu taswiyatus sufuf fi sholatul jamaati. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa sunnah kita meluruskan shaf ketika sholat jamaah.
bihaitsu la yataqaddamu ba'dul musallin al ba'dil akhar. Kira-kira itu enggak ada yang saling mendahulukan. Jadi betul-betul lurus kiri kanan kita. Gitu. Bahkan di sini wa ya'dilul qa'imuna fi shaffi ala simtin wahidin matarasi. Gitu. Bahkan pendirian orang yang salat itu juga mu'tadil, seimbang, gitu kan ya, dalam satu shaf gitu. Dan juga itu tula sikul ya, mankab bil mankab ya, jadi ditempel itu pundak dengan pundak, wal kidam bil kidam, kaki dengan kaki, wal ka'ab bil ka'ab, itu mata kaki dengan mata kaki. Jadi kalau lagi sholat ini ya kita pundak kita sejajar ini sama kanan kita sama kiri kita. Bahkan juga tumit yang ini nih ya sama sama dia gitu. Bahkan ini bisa nyentuh ini ke samping ya, dempet itu tuh gitu. Bahkan ada kalau begini jadi begini ya, kalau ini mau didempetin angkam dikit iya gitu. Tapi jangan begini banget lebih sholat iya ya, mu'tadilah keseimbangan sih gitu gitu sholat. Orang ikutin Ustaz, jadi sunnah itu bukannya wajib. Kita kan begini ya, kita kadang urusan dunia mau sempurna, kenapa urusan akhirat nggak mau kita sempurnain? Gitu. Urusan dunia kita pengen sempurna, tapi dalam urusan akhirat kenapa nggak mau kita sempurnain? Gitu. Jadi sunnah yang begitu justru untuk menyempurnakan, gitu. Tapi nanti dibahas lagi sama ulama, nanti ada pembahasannya. Jadi di sini biasanya kita di negara kita itu yang jadi pegangan kebanyakan itu tidak semua kepada ikut pendapatnya Imam Ghazali ya, tentang ubudiyah. Tapi dalam salat Imam Ghazali itu berpendapat bahwa khusyuk itu termasuk daripada rukun salat. Khusyuk gitu. Jadi kalau nggak khusyuk kita salatnya nggak sah gitu. Nah sekarang kalau ibaratnya kita dempetan kepada samping kanan kita, samping kiri kita, malah nggak khusyuk, coba itu ringgi kita diinjak gitu kan ya gitu. Malah nggak khusyuk gimana? Nah, nanti ada pembahasan sini, ulama berkomentar gitu. Justru khusyuk itu ketika jadi rukun kata Imam Ghazali ya itu betul-betul kita jalani itu rukunnya gitu. Kalau yang tadi tempelin tumit dengan tumit, mata kaki dengan mata kaki, itu hukumnya sunnah gitu. Jadi gara-gara belain kayak gitu, tempelin tumit dengan tumit tapi gak khusyuk, kan berarti gak sah nanti sholat gitu. Kalau kata Imam Ghazali, maka khusyuk itu merupakan rukun sholat gitu. Nah di sini juga ya, bahkan begini jamaah sekalian, Imam Ghazali berfatwa andai kata sholat sendirian ini jadi khusyuk, maka sholat sendirian ini lebih afdal ketimbang kita berjamaah gitu. Jadi walau kan Nabi Haitsu idza shalla munfaridan khasha'a wa idza shalla fi jama'atin lam yakhsha fa infiradu afdalu minal jamaah. Andai kata orang sholat sendirian, tapi justru sendirian itu dia lebih khusyuk ya, ketimbang dia sholat berjamaah tapi gak khusyuk
gitu. Maka sendirian itu lebih afdal daripada berjamaah, kata Imam Ghazali fatwanya gitu. Ya memang ada kadang-kadang ulama-ulama yang apik, yang khusyuk, ya beliau lebih memisahkan dalam berjamaah ya gitu. Apalagi nanti ada yang kayak adiknya Imam Ghazali itu ketika bermakmum kepada Imam Ghazali itu sama-sama orang alim. Nah di pertengahan sholatnya itu adanya Imam Ghazali mufaraqah, misahin, nggak ikut lagi kepada Imam Ghazali ketika sholat berjamaah gitu. Akhirnya kan geger kejadian itu ya, sampai Imam Ghazali tanya kepada adiknya, kenapa ente mufaraqah dari anak ketika sholat berjamaah? Ya karena adiknya Imam Ghazali itu dia udah ahli hikmah, ya Allah kasih kebersihan hati rohani gitu. Jadi itu bisa terbayang ketidakhusyuan seorang imam gitu. Bahkan di situ Imam Ghazali katanya dia ketika sholat masih ada terbenam dalam hatinya itu tentang pengajaran yang dia itu masih kepikiran dalam sholatnya, tentang masalah darah yang membingungkan, ini darah haid apa darah istihadah gitu. Nah Imam Syafi'i ketika beliau itu ngajarin tentang tema tersebut gitu ya, itu sampai ke bawah ke dalam sholat berjamaahnya. Dan adiknya itu Imam Ahmad, beliau itu Allah kasih mukasyafah, barangkali bisa terlihat gitu ya secara batin, dia mufaraqah ya, sama abangnya Imam Ghazali gitu. Akhirnya Imam Ghazali, kenapa ente bisa mufaraqah? Anda lihat ente kayak gitu enggak khusyuk dalam salatnya, ente masih ke bawah tuh masalah tentang fikih, tentang masalah darah yang membingungkan, ente masih ke bawah dalam salat. Akhirnya ente berguru di mana emang gitu, kata Imam Ghazali. Ya, akhirnya dikasih tahu tuh sama adiknya ya. Nah kemudian akhirnya Imam Ghazali berguru tuh dia sama guru adiknya, berguru ya. Kemudian kata gurunya itu, itu sapuin itu lantai, sapuin gitu lah, anu mau belajar malah kata guru suruh nyapuin lantai, ini maksudnya apa gitu kan. Dipikirin nama Imam Ghazali, nah apa ya, anu mau belajar sama guru tapi guru suruh nyapu begitu. Nah itu ada kinayah Pak, artinya itu di hatinya Imam Ghazali masih banyak kekotoran. Bersihin tuh hati ente, bersihin, sapuin gitu. Kalau ente udah bersih, ente udah disapuin tuh hatinya bersih, suci gitu kan gitu. Baru nanti ente berguru sama anak gitu ya. Kalau nanti dia hatinya suci, bersih, insya Allah ya ketika nanti dia sholat dia akan khusyuk gitu kan, nggak ada pemikiran apa-apa gitu. Nah itulah ya orang-orang ulama-ulama terdahulu hebat-hebatnya, bukan hanya secara fisik tapi secara batin. Dia tahu keadaan kondisi si imam yang sedang nggak khusyuk bersalat gitu. Nah kemudian di sini sebetulnya jangan sekalian, tujuan agar tidak ada celah ya, untuk tadi itu kalau ketika ada celah, kalau ada longgaran gitu, setan itu masuk gitu. Nah di situ ada saya sekalian, fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum liyushawisha alaikum fi salatikum. Jadi setan itu akan masuk ketika nanti ada selah atau ada longgar atau ada celaan di situ, ada celah gitu, akan masuk setan di situ ya, agar hati kita nanti itu nggak khusyuk gitu, diganggu sama setan.
Jadi liyushawwisa alaikum fi sholatikum, supaya nanti setan itu membuat waswis, ya, membuat hati kita nggak khusyuk. Nah gitu. Memang ini ada hadis di sini ya, riwayat daripada Anas bin Malik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum, artinya lurusin saf-saf kamu. Fa inni arakum min wara'i dhahri, maka aku itu lihat dari belakang punggungku. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu, ada sebagian kita itu nempelin di dia punya bahunya, biman kibisohibihi, dengan bahu temannya, ya, baik yang kanan ataupun yang kiri. Kemudian wa qadamahu bi qadamihi, dan dia juga sama, dia nempelin tumitnya dengan tumitnya ketika dia sholat gitu. Ini ada dalam Sahih Bukhari gitu. Nah, kemudian juga di sini juga ada Imam Ibnu Hajar. Tadi hadis yang tadi tentang masalah merapatkan atau meluruskan saf kita dan menempelkan tumit gitu. Nah, juga ini ada hadis Ibnu Hajar mengatakan ya dulu ala an taswiyata sufuf muhadatul manakibi wal aqdam, bahwa hadisnya tentang meluruskan saf itu, ya, itu maksudnya meluruskan pundak dan kaki-kaki dalam satu saf gitu. Jadi bukan hanya nanti kaki doang yang kita gembor-gemborin gitu ya, bahkan bahunya juga sama, Nah, di sini kan hadirin sekalian, itu Nabi merintahin kan suruh lurusin saf gitu kan ya, aqimu sufufakum gitu. Artinya Nabi perintahin lurusin, diriin saf, tapi bukan Nabi perintahin untuk menempelkan pundak antar jamaah atau menempelkan jari kaki antar jamaah gitu. Tapi itu bahasanya ahaduna, sebagian kami gitu. Jadi ketika tadi itu kata Nabi lurusin ya saf-saf kamu, aku lihat di belakangku ya itu ada ahaduna, sebagian kami, salah seorang kami itu yulziku mankibahu, artinya menempelkan bahunya kepada bahu orang lain gitu. Jadi sebagian, nggak semuanya gitu. Kalau memang itu nanti wajib ya, berarti bukan bahasanya ahaduna gitu, bahkan semuanya gitu, jami'ah gitu. Ini kan ahaduna, sebagian aja gitu. Jadi enggak semua makmum itu ketika di zaman Nabi itu meluruskan safnya, terutama di bahu sama di tumit gitu. Nah, ini berarti ini namanya sunnah takririyah. Artinya ada sahabat yang melakukan seperti itu, tapi Nabi diam gitu. Makanya bahasa perawi itu ya itu adalah ahaduna, ya, salah seorang kami gitu. Berarti kan nanti sebagian ada yang enggak nempelin tumit sama tumit, ada yang enggak nempelin bahu dengan bahu begitu. Nah, ini Nabi diam enggak berkomentar gitu. Nah, maka nanti hukum ya nempel bahu sunnah takririyah namanya. Sunnah takririyah, sunnah yang ketika ada sebagian sahabat melakukan, Nabi diam gitu. Nah, kemudian juga di sini ada banyak ini riwayat-riwayat wahadu bil manakibi, ya. Ada juga di sini lurusin dengan pundak-pundak gitu. Bahkan di sini
Aqimus sufufa tafsirannya sawu fi shalah, artinya lurusin ketika sholat. Wa hadzu bil manakibi, dan lurusin juga dengan bahu-bahu kalian. Ai ijalu ba'daha fi muhadati badin haitsu yasiru man ibaqulin min musallini minal musallina itu musabitan liman kabil aqab. Jadi nanti kita suruh jadiin tuh ya, sebagian ketika dalam sholat itu lurus ya kepada sebagian yang lain gitu. Jadi nanti jadilah pundak atau bahu tiap orang yang sholat itu dia nanti lurus gitu sama pundak yang lain. Kemudian juga wa ansitu liqiraati imamikum nadban, ansitu diam ya untuk bacaan imam kamu nadban sunnah gitu. Wa in kuntum la tasma'una qira'atahu, walaupun kamu itu enggak dengar bacaan si imam. Jadi kalau lagi imam baca nih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, kita diam dengerin baca si imam, itu hukumnya sunnah gitu, hukumnya sunnah. Nah, walaupun kita barangkali ketika sholat id gitu ya, sholat id itu banyak jamaahnya, itu paling belakang begitu, kita enggak dengar suara imam tuh agak-agak enggak begitu dengar begitu, tetap kita sunnahnya itu dengerin gitu. Baik nanti keadaan sholatnya yang jahar atau sholatnya yang sir gitu. Itu yang mas sekalian. Nah bahkan nanti ada juga ketika ini udah satu saf gitu ya, atau dua saf, ketika di satu saf udah penuh nih, yang ketinggalan bang misal satu di tengah-tengah. Nah ini bang misal boleh narik satu jamaah yang ada di depan bang misal, tarik buat temenin bang misal kedua, itu boleh kayak gitu. Nah ini kan jadi pada longgar jadinya tuh, aturan rapat gara-gara bang misal datang jadi longgar. Nah, ya berarti kan di situ hukum untuk nanti lurusin bahu, untuk nanti apa namanya nempelin tumit dengan tumit itu nggak jadi wajib begitu. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Belum kita lanjutin lagi. Kalau lurus berarti wajib Ustaz itu baca lurus. Iya, Nabi justru dia aqimu sufufakum, suruh lurusin justru. Iya, tapi perintahnya lurus. kadang ada orang yang sholat itu Ustaz, misalnya di barisan kita di sini nih, dia kan di sini tadi. Iya. Kita kemarin dia mundur itu gimana di desa ya Pak? Ada saat yang Iya. ini kan barisan, dan di giliran sujud ini mundur jauh banget. Ada Ustaz. Oh. Besar gitu sholatnya. Ya kalau nanti dia itu keplakan mana keplak? Iya. Ada bisu itu. kalau memang itu nanti dia perubahannya fahisyah yang sangat keji gitu ya, batal gitu. Lewat jalur. Lewat jauh batal gitu. Barisan ini. Iya. Ini ada di sini. Iya. Nah makanya ketika memang sangat menekankan rapat begitu ya, tapi akhirnya gak khusyuk. Iya. Ya, mendingan ya udah senang-senang aja kita gitu. Jadi itu yang untuk menempelkan itu hukumnya enggak wajib, sunnah gitu. Sunnah takririyah gitu. Sunnah takririyah. Banyak orang-orang mereka itu untuk hal-hal itu yang sangat apa namanya ya, Sampai injek-injekan. iya gitu, bela-belain banget. Injek-injekan tapi Iya. Ya, ya ibaratnya begini ya, tadi yang Anda sampaikan, kita kalau urusan dunia pengen sempurna banget. Kenapa kalau di dalam urusan akhirat, iya kita kayaknya nggak berapi-api gitu. Nah nanti dibantah lagi ulama, kalau emang nanti rapot-rapot akan itu timbul nggak kehusyuan, lebih baik ya ada
ada jeda dikit gitu ya, khusyuk itu lebih baik gitu. Bahkan Imam Ghazali, kalau emang ente jamaah jadi kagak khusyuk, lah lebih baik ente munfarid khusyuk, munfarid jadi yang lebih bagus begitu. Itu Pak Yusra. Kosong boleh gitu kan, tapi kalau nggak ada kosong mau nyelak aja jangan, makhluk Yusra. Jadi nanti itu disunah untuk kita yang ditarik itu bisa membantu juga nemenin kita gitu kan ya. Itu termasuk nanti fadlul muawanah 'alal birri wa taqwa ma'a husuli thawabi safihi alladzi kana fi. Jadi itu nanti bisa keutamaan kita saling menolong atas kebaikan dan takwa, serta nanti bisa terhasil pahala safnya gitu. Yang dulu dia itu di depan jadi di belakang gitu. Karena di situ memang ada huzur gitu. Artinya dia sholat memang sendirian di belakang kita tanpa ada yang lain lagi gitu. Terutama ketika di musola ini barangkali ini 1, 2, 3, 4. Nah, kelima kan itu depan hording tuh. Ya, dia sendirian tuh ditarik aja, Bang Minang misalnya itu sendirian tarik depannya. Gitu. Tarik pacek. Iya. Gitu. Marah. Ada baca depannya dengkulnya sakit kan. Iya. Boleh kalau kita jatuh tuh Kalau belakang nggak sakit, ya sama aja lah sujudnya. mungkin batal orang ntar. Di belakang nggak sakit. Ini sama aja kita sujudnya. Bapak imam. Nah, kalau di IAS nanti ada juga tentang sholat. Jadi biasanya kita kalau habis takbir ya, Allahu Akbar gitu kan ya. Ini kan posisinya begini, ini tengah sama telunjuk di sini, di belakang sini, di belakang punggung ini begini gitu. Ya, terus ini di bawah dada, di atas pusaran gitu. Nah, ini kita pas begitu takbir Allahu Akbar jangan langsung begini, turun dulu, barulah gitu. Allahu Akbar. Itu jarang dilakuin orang. Jarang. Baru boleh nyampe. Iya. Jadi supaya barangkali Imam Ghazali nerapin kayak gitu, antara niat dalam hati saya niat sholat dengan karena Allahnya biar berbarengan. Awal sama akhirnya berbarengan gitu. Kalau Imam Syafi'i kan yang penting di awalnya udah pas, udah jadi gitu. Jadi kayak ibarat memanah itu kan ada lingkaran-lingkarannya tuh. Yang lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 gitu. Yang penting itu masih di lingkaran ya masih masuk gitu. Jangan di luar lingkaran. Walaupun nggak pas. Walaupun nggak pas di tengah-tengahnya gitu. Tapi sehat sekali yang di sini kan gitu. Iya. Iya. Tapi yang begini aja. Iya, iya. Itu lagi nyesek kali. Iya. Nah, ini bilangnya lagi nyesek. Iya. Kayak baru kan di atas pusat tak ya? Iya. Ini yang begini. Iya. Enggak usulnya kan. Emang gitu ya, ada orang kayak gini ya. Itu pasali li rabbika wan pasali maka salemu li rabbika untuk Tuhan kamu. Wanhar ini yang leher gini. Gitu tuh. Wanhar. Ada juga yang begini. Ini ada redaksinya begini. Iya, ada kayak gini. Dari pegang pedang ini kan zaman perang. Jangan perang, jangan perang. Dan nanti kalau yang bisa cepat kita. Oh, yang lurus ke bawah itu Ustaz. Yang harus gimana? Kalau harus begini bisa, nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti banyak perdebatan ulama itu. Ada yang kita Allahu Akbar irsal lepas, gitu, lepas. Ada juga Allahu Akbar bersedekah, gitu. Nah nanti ada yang mengatakan nggak ada bedanya dong kalau begitu. Kalau begini irsal lepas begini sama orang yang nggak sholat, gitu. Nanti juga justru kalau habis Allahu Akbar irsal begini lepas, ini nggak banyak gerak. Kalau ini kan gerak lagi, tuh, gitu kan. Gitu.
nanti kayak apa namanya Syafi'i Azami itu, kayak Syafi'i Azami, beliau itu dia apa lebih memilih kepada irsal gitu. Kalau kita nih misalnya ketika apa sih apa tuh yang kita ini lagi ketika apa kan ruku tuh ruku ya ruku nih nah itidal sami Allahu liman hamidah, ada yang dilepas begini gitu, ada yang begini kan begini gitu. Itu juga nanti banyak debat ulama juga gitu. Jelas ya Pak Yusuf ya. Jadi itu kita kembali kesimpulan bahwa ketika nempel itu hukumnya sunnah. Yang wajib justru Nabi itu adalah perintah untuk lurus. Gitu. Kalau kira-kira kita terlalu rapat banget, nggak konsen, nggak khusyuk, jadi rusak juga sholat kita. Akhir kadang-kadang geli saya. Kena apa namanya sama kena klik. Kita udah jauh diinjak. Jadi gara-gara itu salatnya nggak khusyuk. Ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.